Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu alaiha wa nalqallaha biha wa ba'du. Jamaah sholat tarawih rahimahumullah, marilah kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat as-siyam yang biasa kita dengar dari para ustadz pada kultur-kultur yang ada. Tujuannya adalah mengingatkan kita. Ayat-ayat itu selalu dibaca oleh para penceramah, khususnya di bulan Ramadan, karena itu namanya ayat-ayat as-siyam. Tujuannya adalah mengingatkan kita supaya kita ini sungguh-sungguh di dalam menjalankan kewajiban bulan puasa. Jadi maaf kalau setiap ustadz memberikan kutub selalunya saja, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Tentu ini tidak boleh kita kemudian bosan, karena itu ada tujuan, yaitu diulang-ulang. Dalam Al-Quran sendiri banyak yang diulang-ulang. Tidak lain tujuannya supaya kita itu mengingat, supaya kita ini tidak terlena dengan kesibukan-kesibukan di bulan Ramadan. Kita baca Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman, yang khusus orang yang beriman, dengan panggilan secara langsung. Panggilannya pun dengan model ya ayyuha. Ya itu kalau dalam bahasa Arab, ya itu adalah panggilan untuk orang yang jauh. Hai kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau panggilan untuk orang yang dekat, ayo. Kalau panggilan untuk orang yang lupa, di sini Al-Quran memanggil secara komplit, yaitu ya ayyuha. Maknanya adalah hai orang mukmin yang jauh, hai orang mukmin yang dekat, hai orang mukmin yang lupa. Dan ini selalu diulang-ulang oleh para ustadz, tujuannya supaya kita ini sangat perhatian dengan kehadiran bulan Ramadan. Kemudian di sini kutiba, bukan kataba, yang bermakna diwajibkan. Kalau kataba maknanya mewajibkan. Ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Di sini pakai kalimat pasif yang maknanya adalah diwajibkan. Ini menunjukkan bahwa bulan puasa ini memiliki masakot yang luar biasa. Artinya apa masakot? Ya berat, tetapi harus dilaksanakan. Memang
cara puasa, batal puasanya ringan, tetapi itu kita kerjakan berat sekali. Bagaimana enggak berat? Yang halal menjadi haram di waktu siang, apalagi yang haram. Untuk itu wajarlah kalau memang puasa Ramadan itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saking beratnya, maka ketika pada hari-hari Ramadan itu ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Sehingga ketika hari-hari itu orang berhalangan karena sakit atau sedang melakukan perjalanan apa saja, karena orang mukmin tidak mungkin melakukan perjalanan dengan tujuan yang tidak baik. Tidak perlu dibahas perjalanannya apa ini tidak, karena kita ini husnudzon. Maka setiap orang mukmin pasti memiliki kesibukan, dan kadang-kadang kesibukan itu diperlukan harus melakukan perjalanan yang jauh. Tentu tujuannya sangat-sangat baik karena orang mukmin, maka hendaknya diganti dengan hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang memiliki kekuatan, kan orang itu ada yang memiliki kekuatan materi, boleh diganti dengan memberikan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Tetapi apabila manusia tadi ingin mengganti dengan puasa, maka itu lebih baik daripada mengganti memberi makanan orang miskin. Karena memberi makan orang miskin itu tidak harus sebagai ganti puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum. Tetapi bagaimanapun dalam perjalanan puasa itu lebih bagus, in kuntum ta'lamun. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena mulianya bulan Ramadan, maka Al-Qur'an turun. Jadi Al-Quran bisa saja turun bukan di bulan Ramadan, tetapi Al-Quran diturunkan bulan Ramadan karena bulan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan orang-orang mukmin juga memiliki kesiapan yang luar biasa, tidak seperti bulan-bulan yang selain Ramadan. Tentu Al-Quran turun yang dimaksud pada bulan Ramadan itu adalah ketika turun di Loh Mahfud di Sama'id Dunya, kemudian turunnya kepada Rasul bukan hanya bulan Ramadan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada keadaan sosial waktu itu. Faman syahida minkum asyahra, maka barang siapa yang mengetahui, syahidah itu maknanya mengetahui tapi dengan dalil-dalil. Berbeda dengan faman ra'a minkum mungkaron, itu melihat dengan mata kepala. Jadi barang siapa yang melihat dari antara kalian as-sahra, yaitu bulan Ramadan, maka falyasumhu, hendaknya kita berpuasa. Jadi meskipun jamaah masjid ini tidak melihat
bulan kan nggak melihat kan, yang melihat kan orang yang meneropong. Kalau kita kan nggak melihat. Di sinilah kemudian berbeda pendapat tentang hadis sumu liru'yati. Tergantung kita mau milih Al-Qur'annya atau memilih hadisnya. Tentu ini masing-masing memiliki dalil. Tidak perlu kita perdebatkan. Kita yakini mana yang bisa kita yakini. Faman syahida minkumus sahra fal yasumhu. Di sini ada keterkaitan lagi. As-sahru. As-sahru di situ maknanya bulan. Bulan itu bisa bermakna rembulan, bisa bermakna hari, yaitu hari bulan Ramadan. Jadi di dalam Islam hari itu dimulai dengan munculnya bulan. Maka sahrun itu maknanya adalah muncul. Maka kita sering mendengar kata-kata, wah orang itu masyhur, orang itu muncul luar biasa, terkenal. Maka sahrul Ramadan maknanya adalah hari itu dimulai dengan munculnya bulan Sabit. Kok bukan matahari? Bukan, dalam Islam hari itu mulai bulan Sabit. Kalau non-Islam setelah ada penjajahan dari dunia barat ini baru dirubah hari mulai matahari. Apakah Islam tidak? Apakah Islam tidak menghargai adanya matahari? Matahari itu adalah hanya tanda siang dan malam. Seandainya tidak ada bulan, nggak ada hari, Pak. Coba bayangkan. Kok bisa hari itu atau satu bulan ada 29 hari atau ada 30 hari? Dari mana? Dari bulan, bukan dari matahari. Lah, puasa yang namanya beribadah kepada Allah itu selalu dihubungkan dengan kondisi atau kosmos di mana semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat ukurannya matahari, kalau berbuka ukurannya matahari. Tapi kapan mulai puasa? Ukurannya bulan. Jadi adanya matahari dan adanya bulan itu juga di dalam kerangka khidmah alam semesta kepada manusia yang berpuasa. Kalau tidak ada matahari misalnya, kita tidak tahu kapan buka, kapan imsak. Kalau tidak ada rembulan, kita tidak tahu kapan mulai puasa, kapan mulai hari raya. Adanya siang malam, kan begitu terus kan ya. Siang melek, malam tidur, siang melek, malam tidur. Ketika ada bulan, maka kita tahu ini bulan Ramadan. Maka faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Sahra maknanya muncul. Siapa yang muncul? Yaitu bulan. Kadang siapa yang mengetahui bulan dengan dalil-dalil, bisa dalil-dalil yang namanya ilmu astronomi. Jadi ilmu astronomi itu sejak zaman sahabat itu sudah mengetahui. Kita tidak boleh menyepelekan para sahabat. Sahabat itu luar biasa, kita itu tidak ada apa-apanya. Seperti zaman dulu, bahkan zaman sebelum Muhammad Rasulullah, yaitu zaman para nabi, itu sudah ada puasa. Jadi mereka pun sudah tahu menghitung kapan ada bulan puasa. Kemudian wa man kana maridan au ala safarin
fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku, yang mengatakan hambaku itu juga Allah, gelar yang paling hebat di dunia ini adalah hamba Allah, yang lain kalah semua. Mari kita di dalam bulan puasa ini mengejar gelar agar kita ini mendapatkan gelar sebagai hamba. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat tarawih Masjid An-Nur yang berbahagia, bahwa bentuk Al-Quran dengan bentuk susunan seperti yang kita baca tadi itu sebetulnya memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang hubungan antara waktu dan tanda-tanda kosmik, yaitu tanda-tanda ilmu astronomi. Nomor 2, bahwa menghubungkan dengan tugas bahwa awal bulan dimulai dengan bulan Sabit. Artinya apa? Bahwa agama kita, satu-satunya agama Islam ini, tidak pernah dipisahkan dengan keberadaan alam semesta. Sehingga dalam pengamalan kita di dalam beragama ini selalu antara pengetahuan dan ibadah harus selaras tanpa ada kontradiksi. Untuk itu agama harus ada ilmu harus ada agama. Maka kalau tadi pagi Ustadz Fikri menyampaikan betapa pentingnya mencari ilmu, betapa pentingnya mendengarkan ilmu, tidak merasa sudah mengetahui. Meskipun sudah mengetahui, tapi ini adalah bagian zikir yang nanti juga akan mendapatkan pahala. Yang nomor 3, bahwa hukum Islam itu membahas akal dan indera, sekaligus menghargai ilmu pengetahuan. Dengan tujuan apa? Yaitu supaya hukum Islam ini dapat menjaga sebuah kesatuan masyarakat dan juga kesatuan waktu. Di sini puasa, di sana puasa. Di Indonesia puasa, di Saudi Arabia puasa, di Amerika puasa. Ukurannya apa? Ukurannya bulan. Tentu bukannya mengikuti jam, karena memang berbuka itu mengikuti matahari. Mungkin ini yang bisa kita berikan, kita pelajari untuk kultum saat ini, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan dalam kultum subuh. Nanti insya Allah kita ingin menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li la'allahum wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.